Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 yang Bapak banggakan, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang penawaran. Kemarin sudah Bapak jelaskan tentang permintaan, sekarang Bapak akan jelaskan tentang penawaran. Untuk itu, silahkan dibuka buku LKS kalian masing-masing di halaman 21. Tolong disimak dan didengarkan apa yang Bapak sampaikan. Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan dalam waktu tertentu. Jadi ketika barang atau jasa sudah ada di distributor, kemudian ditawarkan ya kepada para konsumen. Ada 4 faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama berkaitan dengan biaya produksi. Jadi untuk menghasilkan barang atau jasa, ya diperlukan biaya produksi. Biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk dari hasil produksi. Artinya, tinggi atau rendah biaya produksi akan sangat menentukan daripada harga barang tersebut. Kalau biaya produksinya tinggi, secara otomatis harga barang atau jasa akan tinggi. Sebaliknya, jika biaya produksi itu rendah, kecil, maka harga produksi tersebut menyesuaikan dengan harga biaya produksi. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi penawaran adalah berkaitan dengan teknologi. Teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang akan sangat mempengaruhi jumlah dan kualitas barang itu sendiri. Artinya, jika kita memakai teknologi yang bagus, yang tinggi untuk memproduksi barang, maka akan sangat berkualitas itu. Jadi sangat dipengaruhi oleh teknologi. Yang ketiga, harapan akan mendapatkan laba. Harapan akan mendapatkan keuntungan dari apa yang kita produksi. Jadi dengan adanya harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen berlomba untuk meningkatkan produksinya, untuk memperbanyak produksinya. Semakin banyak barang yang diproduksi, semakin banyak barang yang dijual, maka akan semakin banyak mendapatkan keuntungan atau laba. Faktor yang keempat adalah faktor-faktor di luar daripada ekonomi itu sendiri. Seperti apa? Seperti bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah akan sangat berpengaruh pada penawaran. Jenis penawaran itu dibagi menjadi 2. Ada penawaran individu, ada penawaran pasar. Yang dimaksud dengan penawaran individu adalah penawaran yang dilakukan oleh satu orang. Ya, satu orang aja ya. Perorangan, satu penjual. Kalau penawaran pasar adalah penjumlahan dari penawaran individu. Jadi dari semua individu dikumpulkan, diakumulasikan, kemudian digabung menjadi satu. Itu namanya penawaran pasar. Hukum penawaran menyatakan semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin banyak jumlah barang yang akan dibutuhkan. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka akan semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Dan hukum penawaran juga bersifat ceteris paribus, yang menunjukkan hubungan yang positif antara harga barang atau jasa dengan
kuantitas, dengan jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Di sini ada siklusnya, ada kurva penawaran, grafik antara harga dengan suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Bisa lihat di tabel di halaman 21. Harga per kilogram 5.000, jumlah barang yang diminta adalah 10. Dan seterusnya sampai harga per kilogram 25.000, jumlah barang yang diminta adalah 50. Di situ lihat grafiknya ya. Jadi kalau di sini semakin murah harganya, maka akan semakin meningkat jumlah daripada penawarannya. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan pasar. Ya. Kalian pasti sudah tahu apa itu pasar. Bagaimana itu pasar, ya. Biasanya konsumen itu dapat memperoleh barang kebutuhannya itu biasanya di pasar, ya. Selain di warung-warung kecil, di toko-toko kecil. Tapi umumnya ketika kita ingin mendapatkan barang yang lebih lengkap, ya mungkin harganya lebih murah, ya biasanya di pasar. Dan kita di Indonesia ini tidak lepas dengan adanya pasar, baik itu pasar tradisional maupun pasar modern. Itu yang pertama, pengertian daripada pasar, ya. Pasar ini merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Untuk apa? Ya untuk melakukan transaksi jual beli. Jadi kalau kita berada di dalam pasar, banyak sekali transaksi jual beli di sana. Ya, apalagi yang berkaitan dengan kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari. Nanti di sana bertemunya antara para penjual yang ada di pasar, kemudian masyarakat yang ingin membeli barang tersebut. Tuh pengertian daripada pasar. Fungsi pasar. Fungsi pasar di sini dibagi menjadi 3, anak-anak. Yang pertama, ada fungsi promosi. Ya, dulu Bapak sampaikan, promosi itu adalah memperkenalkan barang yang kita jual kepada siapa? Ya kepada konsumen. Itu namanya fungsi promosi, ya. Secara pengertiannya seperti itu, menjual barang hasil produksi kita kepada masyarakat, dan nantinya kita akan berpikir bagaimana caranya agar barang kita ini bisa dibeli oleh masyarakat, ya. Kemudian yang kedua, fungsi distribusi, yaitu fungsinya adalah untuk menyalurkan, ya, barang ini akan cepat sampai kepada konsumen, ya. Yang ketiga, fungsinya adalah pembentuk harga. Jadi biasanya kalau menawar, harga biasanya terjadi di pasar tradisional sebagai bentuk kesepakatan harga antara penjual dengan pembeli. Biasanya seperti itu, ya. Jadi pasar tradisional ini beda dengan pasar modern. Kalau pasar tradisional biasanya harganya itu masih bisa ditawar menawar gitu. Dari harga sekian ditawar sekian, ya. Ya itulah yang terjadi di pasar tradisional. Beda ketika kita membeli barang di pasar modern, harganya sudah ada dan tidak mungkin, ya, kita menawar barang tersebut. Karena apa? Karena sudah dibanderol, ada harganya, ya sudah dicetak harganya, dan itu tidak bisa dikurangi lagi, kecuali kalau kita belanja di pasar tradisional. Nah inilah salah satu perbedaan antara pasar modern dengan pasar tradisional. Itu jadi ada 3, anak-anak, ya, fungsinya: fungsi promosi, fungsi distribusi, dan fungsi pembentuk harga. Selanjutnya, peranan pasar, ya. Peranan pasar di sini ada 4, ya, Bapak singkat saja. Yang pertama, peranan pasar bagi produsen, bagi mereka yang memang ingin menawarkan hasil produknya di pasar, ya.
Kemudian yang kedua, peranan pasar bagi konsumen, bagi masyarakat yang menggunakan, yang memakai daripada barang tersebut. Yang ketiga adalah peranan pasar bagi pembangunan, ya. Artinya pembangunan yang dilakukan di negara kita khususnya itu tidak lepas dengan adanya pasar. Bahkan pasar ini menjadi salah satu kegiatan ekonomi terbesar gitu ya yang dilakukan oleh negara kita. Kemudian yang keempat, peranan pasar bagi sumber daya manusia. Semakin banyak pasar, semakin banyak yang memiliki suatu usaha perdagangan di pasar, ya maka akan membuka lapangan pekerjaan. Ini akan membuka kesempatan bagi para pencari kerja. Kemudian peranan pasar dalam kegiatan distribusi. Yang pertama, pasar berperan sebagai penyedia fisik. Artinya barang yang dibeli oleh pedagang tentunya tidak laku sekaligus dalam satu kali penjualan. Barang-barang yang tidak laku ini menjadi persediaan bagi kegiatan penjualan berikutnya. Kadang ya, tidak selamanya barang yang kita jual itu laku setiap hari. Kadang ada kalanya ya menurun. Kemudian yang kedua, pasar berperan penting dalam kegiatan pembelian dan penjualan. Itu udah otomatis. Barang yang dilakukan dari pedagang untuk dikonsumsi sendiri atau konsumen. Dan ada juga yang memang kita beli barang, kemudian kita jual kembali. Itu juga banyak seperti itu, ya. Kita beli dalam jumlah yang banyak, setelah itu kita jual kembali, ya. Mungkin di warung-warung, di rumah dan sebagainya. Yang ketiga, pasar sebagai tempat promosi, udah pasti, ya. Barang-barang yang baru atau barang-barang yang memang sudah lama itu ditampung di pasar, ya. Kemudian perluasan pasar. Perluasan pasar dari tingkat internasional itu disebabkan 3 hal. Yang pertama, meningkatnya permintaan dan penawaran. Yang kedua, meningkatnya iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta komunikasi maupun juga transportasi, ya. Yang ketiga, adanya alat pengawet barang sehingga barang yang diproduksi tidak cepat rusak. Walaupun misalnya tidak laku, asalkan jangan berbahaya, seperti itu, ya. Kan sekarang mungkin contoh seperti kita jual ikan kan, ketika misalkan ikan ini tidak habis, kita bisa simpan misalnya di dalam kulkas, di freezer dan lain sebagainya, ya. Itu. Kemudian kegunaan pasar bagi kegiatan ekonomi masyarakat, ada 4 kegunaannya. Yang pertama, menyalurkan barang yang dihasilkan oleh produsen, yang dihasilkan oleh pabrik, ya, yang dihasilkan oleh para petani, misalnya petani sayuran, kemudian menjualnya di pasar. Yang kedua, sebagai tempat transaksi jual beli maupun jasa yang dihasilkan masyarakat. Jadi di pasar itu benar-benar setiap hari itu tidak akan pernah terhenti, ya, transaksi antara penjual dengan pembeli. Yang ketiga, membantu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Jadi dengan adanya pasar mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan cara apa? Banyak yang memang warga yang dekat rumahnya dengan pasar itu akan bekerja di pasar, biasanya seperti itu. Kemudian yang keempat, membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Itu udah secara otomatis seperti itu, ya. Kemudian klasifikasi pasar, ya. Jenis-jenis pasar yang pertama berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 2. Bapak singkat saja, yang pertama ada pasar konkret dan ada pasar abstrak. Pasar konkret yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli disertai dengan adanya produk yang diperjualbelikan serta adanya kesepakatan harga. Jadi ada nyata, tempatnya ada, penjualnya ada, pembelinya ada, harganya juga sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli, dan produknya juga ada. Itu pasar konkret, nyata. Kemudian pasar abstrak yaitu penjual dan pembeli tidak harus bertemu langsung untuk melakukan transaksi. Artinya kedua belah pihak bisa bertransaksi melalui telepon, email, internet,
atau alat komunikasi lainnya. Itu seperti yang dilakukan saat ini, ya. Jadi ketika kita membeli suatu barang atau jasa, itu tidak mesti ada barang yang langsung. Kita bisa lihat melalui gambar-gambarnya, melalui ulasan dan sebagainya. Tuh, berdasarkan wujudnya. Berdasarkan barang yang diperjualbelikan. Ada pasar barang konsumsi, ada pasar barang produksi, ya. Tinggal dibaca lagi. Kemudian yang ketiga, berdasarkan letak luas wilayahnya. Itu dibedakan menjadi 4. Ada pasar lokal, ya memang pasar yang ada di daerah tertentu saja, itu pasar lokal, ya. Ada pasar regional yang merupakan pasar yang daerah pemasarannya tidak hanya melibatkan satu negara, tapi melibatkan banyak negara yang berada di dalam satu kawasan. Contohnya misalkan pasar yang ada di Asia Tenggara. Jadi melibatkan negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, yang ketiga ada pasar nasional, yaitu pasar yang dimana daerah pemasarannya produknya lebih luas dari pasar lokal. Artinya pasar yang memang marketnya itu sampai ke luar Pulau Jawa, misal dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan, ke Pulau Sulawesi, ke Pulau Sumatera dan sebagainya. Kemudian ada pasar internasional, artinya pasar dunia. Pasar yang memang tidak terbatas oleh batasan dunia. Jadi berbagai macam negara melakukan pasar tersebut. Kemudian selanjutnya berdasarkan waktu penyelenggaraannya. Itu dibagi menjadi 4. Ada pasar harian, ya berarti pasar yang memang dilakukan setiap hari, every day, gitu ya. Setiap hari pasti selalu ada pasar. Ada namanya pasar mingguan yang memang diselenggarakan 1 kali dalam seminggu. Jadi ada pasar cuma seminggu sekali aja, itu ada seperti itu, ya. Kayak sekarang kita kenal pasar Senin. Kenapa namanya pasar Senin? Dulu itu dibukanya saat hari Senin aja, makanya dinamakan pasar Senin. Walaupun sekarang dibukanya setiap hari, gitu, karena tingkat permintaannya banyak, ya, yang membelinya banyak. Kalau dulu enggak, cuma sekali aja udah dalam seminggu. Ada pasar minggu, ya berarti bukannya hari Minggu aja, gitu ya. Kemudian ada namanya pasar bulanan. Pasar yang memang dilakukan setiap 1 bulan sekali, gitu. Ada seperti itu. Ada juga pasar tahunan. Jadi dibuka pasar itu cuma setahun sekali aja. Contohnya ya di Jakarta ada namanya PRJ, Pekan Raya Jakarta. Jadi di situ ada satu tempat menjual